Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini kita sedang berada di salah satu air terjun di Kota Batu, yaitu tepatnya di Coban Talun. Dan di sini saya sudah bersama Om Arga. Halo. Ya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Coban Talun ini ada apa aja nih akan kita discovery di sini. Oke, Om Arga, bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Terima Oke, kasih. alhamdulillah, oke. Terima Ini- kasih diundang saya di sini. Aku Gimana, Om? dengar kamu bikin channel, tapi saya enggak pernah diundang. Baru kali ini kamu undang ya. Iya, jadi channelnya ini baru kita bentuk, baru ada sekitar 6 video kalau nggak salah itu ya. Oke, Sudah ada. good job. Kita plak. Jadi kali ini temanya ini kan Coban Talun kan. Ya kemarin kan Om Arga ini juga sudah WA saya tanya-tanya masalah Something. alam. Nah, gitu ya. Something sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Oke, kemarin pertanyaannya gimana Om? Saya agak lupa ini kemarin. Pertanyaannya itu begini, di Al-Quran itu kan ada yang disebutin bahwa sebenarnya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi jinlah yang menunjukkan diri kepada manusia. Nah, di statement ini ada lanjutannya. Kalau manusia mengaku dia pernah melihat wujud jin, maka yang dipastikan itu dua, dia itu berdusta atau memang jin itu menampakkan wujud yang seperti dimaksud oleh manusia tersebut. Nah, aku pengen jelasin nih, bener nggak itu ya? Harusnya bener dong, cuma aku kok masih kurang terima gitu loh, kurang bisa memahami. Dari penjelasan saya di video sebelumnya kan ada nih yang membahas tentang bagaimana sih wujud jin. Nah, wujud ini kan bisa kita lihat, bisa kita amati kalau kita bisa secara umum nih bisa punya indera keenam. Dan kalau dalam ayat Al-Quran itu kan untuk orang yang umum, bukan yang khusus. Nah, yang khusus ini kan kayak kita contoh aja di Al-Quran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menguasai seluruh kerajaan jin di alam semesta. Bahkan jin Ifrit yang terkenal pembunuh itu pun tunduk sama dia. Nabi Sulaiman, betul. Sama Nabi Sulaiman. Jadi manusia kan seorang nabi. Manusia ini juga bisa melihat wujudnya seperti apa. Tapi hanya manusia-manusia tertentu. Ya, yang mau belajar, mau melihat seperti itu. Oke, contohnya ini di Coban Talun. Oke, Anda bisa lihat di belakang itu Air terjun. nah, air terjun. Kasat matanya air terjun. Tentu. Ya, kasat matanya air terjun. Kalau menurut Om Arga nih di belakang ini ada apa ya? Something. Ya, mungkin bagi yang udah merasakan itu kan kita bisa merasakan ini ada Tentu. apa. Ya sama seperti videonya Mas Kiki yang dulu itu kan pernah disebut bahwa kalau seseorang yang bisa merasakan sesuatu itu ketika di tempat-tempat tertentu yang sakral, dalam itu sakral, pasti ada energi yang bertabrakan ya, seperti saya rasakan di sini. Tapi tidak terlalu bertabrakan kita di sini ya. Ya emang karena emang lebih damai di sini karena sudah terbiasa kan ada pengunjung, ada wisata, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Cuma kalau benturan sedikit gesekan masih terasa lah gitu. Oke, saya tadi pas pertama kali di sini tuh langsung melihat air terjun. Kalau dilihat itu kayak gerbang. Gerbangnya itu tingginya Air terjun itu. Nah, itu kan paling atas itu ada belahan kan. Nah, itu puncak dari gerbang itu. Itu gerbangnya kerajaan jin yang ada di belakang sini. Sebenarnya seperti itu. Cuman ini gerbang paling luar. Istilahnya kalau kita ibaratkan di dunia manusia itu kayak tembok Cina. Tembok Cina paling luar ya. Paling luar. Jadi seperti itu. Kalian masuk ke kerajaannya lebih dalam lagi. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan di sini tembok semua. Temboknya mereka. Ini gerbang. Oke. Dan di sini saya tadi sempat nanya ke salah satu penjaganya. Saya sempat nanya kalau ada yang bisa masuk ke situ. Ritualnya di bawah sana. Ya kan? Di tempatnya itu. Nah, di bawah itu ada. Ya. Ya kan? Itu bisa ya dulu ada beberapa orang zaman dulu masih zaman kerajaan Majapahit dulu ada yang bertapa di situ sampai bisa masuk lewat gerbang. Masuk. Tenaganya seperti apa itu kira-kira? Itu perlu energi yang cukup besar ya. Saya pun mungkin belum bisa. Ya kita. Cuman saya bisa melihat menjelaskan ada seperti itu. Kemudian di beberapa titik memang ada yang menunggu sendiri kan. Sendiri. Termasuk di sini.
Kalau Anda bisa merasakan, cuman dia nggak terlalu gesekan sama kita. Ya, dia hanya melihat dari kejauhan dan Nah. mengamati. Ya, mengamati saja. Tapi Mas Kiki, biasanya kan kok tempat-tempat hutan begini kan identik sama biasanya kan pusaka keris dan segala macam wangsit kan gitulah ya. Nah, Menurut Mas Kiki itu di sini tuh ada nggak ya? Kok aku kok gimana ya? Merasa ada nggak ada gitu loh. Apalagi pohon di sini kan ada banyak. Biasanya kan ada istilah itu orang Jawa narik keris, golek wangsit. Nah, di ini sini gitu. sebenarnya ada. Hmm. Saya merasakan ada 5 pusaka paling kuat. Ada 5, cuman dia tertancap di dalam tanah, bukan dalam pohon. Tertancap. Di dalam tanah. Ada yang di dalam batu, ada juga di dalam tanah. Tapi ada yang di dalam Tidak pohon. Nggak ada yang di dalam pohon. Kalau di sini nggak tahu kenapa emang ada di dalam tanah, ada jumlah 5 total. Kalau kita bisa mencari di sini. Hmm. Pusaka itu semuanya peninggalan kerajaan Majapahit. Majapahit. Nah, kalau pusaka-pusaka itu gimana ya Mas Kiki ya? Karakteristiknya, terus kemudian dia itu fungsinya kayak gimana sih? Karena kan begini, ada istilah itu kan jangan percaya begituan karena itu sama dengan musyrik. Nah, Ini kan terbentur juga kan karena begini, Islam itu kan telah diatur semuanya di Al-Quran dan Hadis, ya kan? Tapi ada juga yang dari Al-Quran dan Hadis itu kan bahasanya kan bahasa kiasan dan hanya Allah yang bisa membuat bahasa yang seindah itu dan hanya Rasulullah yang bisa berkata seperti itu, seperti di hadis gitu loh. Nah, kan kita kan sekarang kan berdiri di zaman yang jauh lah dari sahabat dan juga para rasul ya. Nah, itu kan banyak sekali kan kayak tafsiran, terus kemudian artian gitu yang salah gitu loh, yang kadangkala itu kurang dimengerti akhirnya dipahami yang salah. Ada orang juga berstatement kalau kamu memahami hadis itu harus mencoba memahami ketika di zamannya zamannya itu sahabat gitu loh. Jadi seperti ini. Al-Quran itu kan menjelaskan satu ayat. Jangan baca satu ayat aja, tapi ada sambungan-sambungannya lagi di belakang. Nah, itu tuh akan mempunyai banyak arti tergantung orang yang mengartikannya. Oke, kalau pengertian saya yang masalah keris tadi, sama kalau orang melihat jin itu pendusta gitu ya, katanya kan makanya aku kurang bisa menerima karena dibilang itu dia seorang pendusta lah. Jadi ini kita jangan baca satu ayat itu, kita baca kisah-kisah yang lain. Yang contoh paling gampang kan Nabi Sulaiman. Betul. Itu kan manusia, seorang rasul, nabi yang bisa melihat jin, bahkan memimpin para jin tunduk semua kepada dia, hewan, jin semuanya. Nah, kemudian untuk yang pusaka ini, itu manusia ini kan sebenarnya kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Betul. Jadi rahmat bagi seluruh alam dan juga khalifah untuk ini. Jadi kita tuh bagaimana juga menjaga alam ini. Termasuk keris. Ya kan? Keris itu kan juga pusaka, artinya juga benda, tapi juga diciptakan dari alam. Dari logam alam ya kan. Nah, di dalam pusaka itu biasanya kan ada jin teman-teman. Betul. Untuk maaf kalau yang keris-keris yang barusan dijual yang dibikin oleh pengrajin ya itu just hanya keris gitu. Tapi kalau yang buatan empu-empu yang pada zaman dulu itu kemungkinan besar dia itu ada penunggunya gitu, ada yang mendiami. Nah, tergantung. Misal ya kita pakai kerisnya cuma buat koleksi, buat senang-senang. Kita sadar oh ini ciptaan Allah juga. Ya. Kita buat senang-senang, kita kasih makan. Kita kan berarti memberi makan makhluknya, makhluk Allah. Bukan kok kita memberi makan terus kita berharap dari keris ini wah ini bisa bantu aku, bukan seperti itu. Tetapi gini Mas Kiki, kalau boleh saya bertanya ya, menurut Mas Kiki itu gimana kalau ada statement itu seperti ini? Aku itu bersumpah kepada agama Allah, ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang memberi segala-galanya. Tetapi cara Allah memberi sesuatu kepada kami sebagai hambanya itu berbagai macam. Salah satunya itu yang kadang ada yang melalui media keris tentu. Aku ingin seperti apa bla 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 gitu ya. Nah, dia itu ada jin yang bisa, tetapi yang jin ini mendiami sebuah keris gitu loh. Nah, itu seperti gimana? Kalau kita minta pertolongan kepada Allah melalui media jin. Ya. Kita harus yakin seperti ini. Yang menolong kita itu bukan jin. Bukan misal kita menolong ke kiai, bantu ngobatin gitu ya. Ruqyah gitu. Itu kita sadar kalau semua itu tuh pertolongan Allah, bukan pertolongan jin atau pertolongan kiai gitu ya. Berarti kan istilahnya kita sebagai orang Islam ya sah-sah saja dong kalau misalkan mengatakan bahwa
yang menolong aku itu Allah, tetapi medianya itu adalah Grace ini. Nah, gitu. jadi kita harus yakin, dan keyakinan itu bisa diyakini di masing-masing hati seseorang ya. Kita nggak bisa lihat hati seseorang kan. Ya, Jadi betul. kembali ke masing-masing pribadinya. Kalau semua itu tergantung niat kita, gimana kita meyakini bahwa pertolongan itu semua dari Allah. Termasuk ilmu yang kita miliki, kayak bisa melihat jin, bisa gini, semua dari Allah. Oh, Gitu ya. alhamdulillah. Cuma kan begini, ada juga kan yang salah pengertian jin penikmat rasa. Nah, ini kan yang paling sering kita temui kan di situ ya. Jin penikmat rasa. Jadi ada orang itu datang ke seseorang, ke orang pinter, ke dukun gitu, meminta sesuatu biar dagangannya laris. Nah, ini gimana Mas Kiki? Mohon dilihat dari sisi yang tidak terlihat mata. Jin penikmat rasa. Nah, jin penikmat Jadi mereka- rasa. Oh, marga habis makan. Alhamdulillah sudah kenyang, alhamdulillah. Kalau jin penikmat rasa itu sebenarnya itu sesuatu yang menjijikan. Menjijikan. Karena kalau jin itu membuat rasa itu macam-macam. Ada yang diludahin, ya kan, mohon maaf, ada yang dikencingin dan lain-lain, itu dalam wujud Astralnya mereka. konten jinnya tuh mau wujud, maka meludah. Misal makan soto, diludahin di sotonya. Nah, di alam sini karena energinya tadi si manusianya tadi, si manusia yang jual itu yakin kalau mari diludahi jin, setelah diludahi jin jadi enak. Nah, jadi keyakinan orangnya tadi yang menjual akhirnya jadi enak. Nah, kalau kita orang beriman yang tahu, kita bismillahirrahmanirrahim mau makan menyebut nama Allah, udah jin tadi itu bisa hilang. Akhirnya rasa aslinya itu keluar. Nah, gitu. Jadi sebelum kita makan dimanapun kita harus baca bismillah. Oke. Bismillah, makanannya bersih, ridho bagi jin. Jadi masuk ke dalam tubuh kita tuh benar-benar murni makanannya. Kan yang diludahi jin kalau kita makan di satu tempat yang kita nggak tahu ya kan. Nah, jadi teman-teman nih yang nggak tahu, nggak bisa melihat kan, wah ini jadi takut kan. Jadi takut. Jadi Misalnya, ini benar nggak, katanya kan banyak isu, wah si tempat A ini dia punya begini, oh tempat B punya begini, Nah, akhirnya kan takut makan, akhirnya nggak jadi. Jadi kita takut sama jin. Nah, Berarti kan nggak boleh. Kita kan yang takut sama Allah. Jadi kalau kita makan di situ ya kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bersih bersih ya. dengan keyakinan. Oke. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang seperti itu, berarti kan juga ada identik sama pesugihan. Maaf ini ya, mas ini sudah levelnya jauh ini ya. Oh, iya. Pesugihan lah. Mungkin Kalau kalau ini ya, kita bahas di lain waktu aja ini. Sepertinya nanti terlalu panjang ya, gitu. terlalu panjang karena waktu kita juga terbatas Iya. ini ya. Udah mendung juga, takutnya hujan. Oke. Jadi bagaimana? Nanti kita lanjut. Next saja di Lain. video ya. Oke. Kita sekarang di sini juga sudah termasuk ya, bentar lagi hujan. Iya. Mending kita sudahi dulu aja video ini Mas Kiki. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, terima kasih sudah stay tune di sini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.